Selamat datang di channel Cerdas Seribu. Kali ini, materi yang akan disampaikan terkait dengan pendekatan dan prinsip geografi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan pendekatan geografi dengan teliti dan dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menu pembelajaran hari ini yaitu prinsip geografi dan pendekatan geografi. Prinsip merupakan suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama, distribusi, deskripsi, interrelasi, dan korologi. Yang pertama, distribusi atau disebut juga persebaran. Geografi menganut prinsip ini karena adanya persebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi ini. Misalnya, penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, penyebaran limbah cair dalam tanah, penyebaran polusi udara, dan sebagainya. Biasanya, clue atau kata kunci dari distribusi ada kata persebaran di beberapa titik tertentu. Yang kedua, deskripsi atau disebut juga penjelasan, pemaparan. Seperti sudah kamu ketahui bahwa alam dan manusia saling berkaitan. Bentuk keterkaitan ini dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi, seperti halnya awal kemunculan ilmu geografi yang dimulai dari deskripsi yang dituangkan dalam catatan perjalanan. Deskripsi bisa dalam bentuk cerita, gambar, tabel, peta, dan diagram. Yang ketiga, interrelasi atau disebut juga keterkaitan, sebab akibat atau hubungan timbal balik. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Misalnya, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya El Nino. Pokoknya, kata kunci dari interrelasi adalah adanya kata terkait, sebab akibat, dan hubungan timbal balik. Prinsip yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip ini menganut keterpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya, diterapkan dengan mengkaji persebaran, interrelasi, dan deskripsi suatu wilayah. Kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Di sini akan disajikan contoh soal. Coba disimak dengan baik. Taman nasional yang menjadi pusat konservasi orang utan di Indonesia diantaranya adalah Taman Nasional Bukit 30 Jambi, Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah, Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat, dan Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur. Prinsip geografi apa yang dipakai untuk melakukan kajian terhadap fenomena di atas? Karena di soal menunjukkan beberapa titik lokasi, maka jawabannya yang dipilih adalah D, yaitu distribusi. Di sini dalam soal membicarakan persebaran taman nasional. Contoh soal yang kedua. Angin puting beliung telah menghilangkan 100 rumah, 25 orang luka ringan, 10 orang luka parah, dan 5 orang tewas. Prinsip geografi untuk fenomena tersebut adalah jawabannya adalah A, yaitu prinsip deskripsi, karena pada kalimat pertanyaan di atas tidak tergambarkan titik lokasi persebaran ataupun sebab akibat kejadian.
Maka dari itu, di sini hanya berisi tentang pemaparan atau penjelasan mengenai sebuah kejadian yang disebabkan atau yang terjadi karena angin puting beliung. Contoh soal yang ketiga, penduduk desa kegiatannya dipengaruhi oleh lingkungan alam seperti tanah subur, iklim, dan kondisi air yang semuanya bagus. Maka penduduk pun memilih bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama. Prinsip geografi yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah prinsip interrelasi. Di sini ada keterkaitan atau ada hubungan antara kondisi tanah, iklim, dan air terhadap mata pencaharian penduduk, yaitu bercocok tanam. Contoh soal yang keempat yaitu, global warming adalah suatu gejala meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi dalam 100 tahun terakhir. Fenomena ini menyebabkan terjadinya perubahan cuaca iklim di beberapa tempat di bumi. Contoh, perubahan cuaca ekstrim terjadi di Indonesia, diantaranya hujan es dan angin puting beliung. Prinsip geografi yang sesuai paragraf tersebut adalah C. Prinsip korologi. Pada kalimat pertanyaan tersebut, terdapat 3 prinsip, di mana ada interrelasi, ada distribusi, dan ada deskripsi. Materi berikutnya yang kedua yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3. 1. Pendekatan keruangan atau spatial approach. 2. Pendekatan kelingkungan atau ecological approach. Yang ketiga, pendekatan kewilayahan atau regional approach. 1. Pendekatan keruangan atau spatial approach. Pendekatan keruangan dalam ilmu geografi yang juga dikenal dengan pendekatan spasial adalah ciri khas yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu lainnya. Pendekatan keruangan bisa diartikan sebagai sudut pandang konsep geografi yang mengkaji tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. 2. Pendekatan kelingkungan atau ecological approach. Pendekatan ini tidak hanya mendasarkan pada interaksi organisme dengan lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga perilaku manusia. Kalian bisa mengamati di gambar, di sini ada peristiwa banjir. Banjir merupakan contoh gejala melalui pendekatan kelingkungan. 3. Pendekatan kewilayahan atau regional approach. Analisis ini mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.